Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini sudah Prabowo mewanti-wanti begitu ya. Prabowo dikhianati lagi, Gerindra sebut kami tak rela. Jadi partisipan dari Partai Gerindra dan kader-kadernya tidak lagi bahwa kalau Pak Prabowo dikhianati ya bilang tidak rela dan sebagainya begitu kan. Padahal Pak Prabowo berkali-kali dikhianati begitu. Makanya ya jangan terlalu percaya kepada orang begitu kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada Pak Prabowo begitu kan. Dulu mungkin ya ada kaitannya dengan ya majunya dirinya sebagai calon presiden, tapi tahu-taunya gagal begitu ya. Katanya mau didukung besar, tapi tatanya seperti itu. Di-endorse oleh Pak Jokowi, tahu-taunya ya seperti itu, dukung Pak Ganjar, Pak Jokowi begitu. Tetapi melihat politik hari ini sangat dinamis begitu kan. Mungkin bisa saja ada kemenangan terhadap Pak Prabowo kalau mencari wakilnya memang ya sesuai dengan itu begitu kan. Tetapi dengan Muhaimin ya bisa saja ada kemenangan begitu kan. Tapi begitu banyak orang yang tidak suka begitu kan. Di satu sisi seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, Prabowo dikhianati lagi, Gerindra kami tak rela. Yang mengkhianati Prabowo boleh jadi adalah pihak-pihak yang sama dengan yang berusaha menjegal Anies ya. Pak Prabowo Fadlizon ya, ada ide cemerlang, jangan cuma bilang tak rela tapi tak ada tindakan doang. Ini banyak sekali begitu dong. Gerindra tidak rela tetapi PS rela bahkan ikhlas. Bagaimana? Ikhlas itu bukan hal yang bisa memenangkan Pilpres ya. Pilpres hanya bisa dimenangkan apabila dia menyatukan potensi suara rakyat. Kalau suara yang mendukung ya saja dikecewakan, gimana mau menjadi presiden? Betul sekali begitu kan ya. Jadi artinya selama ini ya kenapa pendukung-pendukung Pak Prabowo sekarang itu banyak yang kecewa begitu kan terkait dengan pencalonan Pak Prabowo begitu, karena dia menjadi oposisi lalu kemudian lompat kepada pemerintahan. Tetapi bagi kami ya sah-sah aja sebenarnya, tapi perlu diingat bahwa suara rakyat untuk meramu konstituen yang ada di bawah begitu seperti rakyat dan sebagainya itu sangat susah sekali kalau sudah tidak dipercaya lagi begitu. Ciri ya feodalis itu diangkat ya, disanjung dulu lalu dibanting. Walaupun sangat sakit ya, tapi tidak marah ya, dan masih merasa beruntung. Jadi ingat ya, kakak itu banyak melakukan perlawanan ketika diberikan penghargaan. Selanjutnya membisu ya. Lanjutkan Prabowo presiden di 2024 ya. Nah harus begitu. Kami dulu barisan militan ya Pak Prabowo yang tanpa pamrih ya bergerak dan biaya sendiri. Jangan lambe menggaung tegas ya. Tegas itu sebuah kebutuhan ya. Hehe, paling gagal lagi nanti ya. Pasti mau dijadikan pembantunya jenderal ya. Jadi inilah politik kita begitu, bisa dinamis begitu kan ya. Maka dalam dunia politik jangan terlalu percaya kepada siapapun begitu kan ya. Karena pada akhirnya seperti KIB begitu kan. P3, PAN lalu kemudian Golkar percaya diri ingin mengusung capres-cawapres di situ, begitu tahu-taunya keluar begitu. Maka dalam politik itu jangan terlalu dipercaya, jangan terlalu sok pragmatis begitu. Jadi tahu-taunya ya seperti itu begitu ya. Maka harus ikhlas menerima kenyataan dikhianati karena dulu ya telah beberapa banyak pendukung yang dikhianati. Wah, banyak sekali pro dan kontra di sini begitu ya. Sudah seharusnya Pak Prabowo meninggalkan arena capres ya untuk lebih memposisikan diri sebagai kingmaker seperti Mega. Belajarlah dari Mega, dia sadar dia sudah tak ada yang doyan sama dia. Akhirnya dia cari orang yang disukai rakyat tapi bisa tunduk kepada pemerintahan. Betul sekali begitu ya. Dikhianati atau memang mereka sadar kalau kapal yang ditumpangi memang tak layak dipakai buat nyebrang. Makanya sebelum tenggelam mereka pergi ya. Bisa saja pro dan kontra begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya Prabowo dikhianati lagi, Gerindra sebut kami tidak rela ya, dikutip dari Gelora ya. Prabowo Subianto kembali dikhianati oleh koleganya jelang pemilu di 2024. Itu diakui Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo ya. Bahkan petinggi Gerindra ya menyebutkan bahwa ya Gerindra yang juga ya kemenakan Prabowo ini memastikan Ketua Umum Partai Gerindra tak pernah merasa dendam kepada pihak-pihak yang berkhianati itu. Dan bahkan ya meski begitu ya
Sarah, panggilan akrabnya, tak menjelaskan secara detail bentuk pengkhianatan apa yang dialami kembali kepada pamannya tersebut ya. Wis wayai 2024 Indonesia harus jadi pemenang. Kalau paling ikhlas, paling rela dikorbankan, dikhianati, dikecewakan berulang kali, tapi tak pernah mendendam ya, karena semua demi Indonesia, kata Sarah melalui akun Instagramnya ya. Dalam unggahan di media sosial tersebut, Sarah ya juga memposting ya foto Pak Prabowo Subianto dengan menggunakan jas lengkap ya, sedang hormat di depan bendera merah putih. Selain itu, Sarah menambahkan lagu Tanah Air dalam postingan tersebut. Artinya, bagaimana kalau Pak Prabowo dikhianati lagi, kan begitu logika kita begitu. Jadi artinya masalah hianati atau ikhlas adalah rakyat yang menilai itu sendiri begitu kan. Tetapi kalau rakyat Indonesia yang dikhianati bagaimana, kan begitu logikanya begitu. Jadi bukan itu pemikiran-pemikiran yang harus ada dalam diri kita, tapi pemikiran-pemikiran seperti itu menurut saya pribadi konyol dan salah begitu ya. Jadi walaupun dalam politik dihianati dan ada sesuatu yang dimainkan, inilah demokrasi kita. Strategi orang itu berbeda begitu. Ada strategi kecurangan, ada strategi politik, ada strategi yang memang ya pencitraan, ada strategi banyak di situ begitu. Artinya akhirnya orang-orang akan berpendapat di situ bahwa Prabowo kalau dihianati lagi bagaimana kok tidak melawan dengan seperti itu. Mungkin karakternya Pak Prabowo mungkin ya tidak mau membalas itu begitu, karena inilah demokrasi begitu ya, bisa saja seperti itu begitu. Sebagai informasi, Prabowo Subianto memang beberapa kali terkena goceh ya oleh kolega politiknya sebagai contoh salah ya. Salah satu 2014 lalu Prabowo juga dikhianati oleh PDIP soal dukungan Pilpres ya. Sebab pada saat itu PDIP mengusung Joko Widodo sebagai capres dan berpasangan dan Yusuf Kala ya. Padahal sebelumnya Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sudah membuat kesepakatan dalam sebuah perjanjian di batu tulis. Dalam perjanjian batu tulis itu PDIP disebut akan mendukung Prabowo Subianto di pemilu berikutnya, yakni di 2014. Bahkan hal yang sama yang terjadi baru-baru ini, sebab sebelumnya Presiden Jokowi sejak awal sering menyebut bahwa Prabowo sebagai calon pemimpin penerusnya. Namun belakangan justru hanya isapan jempol ya. Bahkan dia mengatakan sebab meski terus menggandeng dan mengendorse Prabowo, Presiden Jokowi dan PDIP justru malah mendukung dan mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah sebagai calon presiden di 2024. Bahkan sebelumnya pengusungan Ganjar sebagai capres, Jokowi sangat intens bertemu dengan seluruh ketum parpol kecuali Nasdem ya, untuk membahas perkembangan politik di 2024. Terakhir Jokowi kabarnya menjadi motor terbentuknya koalisi besar atau kebangsaan yang beranggotakan ya gabungan dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR ya. KIB sendiri terdiri dari Golkar, PAN, P3, sedangkan Koalisi KIR terdiri dari Gerindra dan PKB. Inilah kemudian ini sangat menarik berita-berita seperti ini begitu dikutip dari Herald ya. Lah, inilah yang kemudian kenapa Pak Prabowo masih bertahan di situ begitu kan untuk menjadi calon presiden. Bisa saja ya karena partai besar seperti Partai Gerindra ini harus menjadi calon presiden begitu ya. Ya, bagaimana kalau dia tidak menjadi calon presiden ya, bagaimana nanti jadinya begitu. Sebuah partai besar ya sia-sia begitu ya. Inilah kemenangan terbesar kalau menurut saya pribadi kalau ya Pak Prabowo memaksimalkan hal ini begitu, apalagi menggandeng hal-hal yang memang di koalisi yang lain. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.